Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Bernadette Esther kembali menjumpai Anda dalam edisi hari ini. Bersama saya telah hadir di studio Romo Peter Canisius Aman OFM. Beliau sehari-hari aktif di STF Diarkara dan akrab dipanggil dengan Romo Peter. Mari kita sapa beliau. Apa kabar Romo? Kabar baik. Senang sekali bisa berjumpa dengan Romo hari ini. Oh ya, terima kasih ya. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita lebih dulu berdoa dipimpin oleh Romo Peter. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, semoga sepanjang hidup kami dapat hidup dalam kebenaran dan mempertahankannya. Semoga pada saatnya nanti kami dapat menikmati karya keselamatan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini tiba saatnya kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan liturgi pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Beginilah Tuhan Allah berfirman. Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti akan hidup dan ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. lebih daripada pengawal mengharapkan pagi
Berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Bab 5 ayat 20 sampai 26. Kita mulai dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus diserahkan ke dalam mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Peter, bagaimana? Apakah ada kabar sukacita atau mungkin ada hal-hal penting yang ingin hendak Romo sampaikan berkaitan dengan bacaan pertama tadi? Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau kita sungguh-sungguh mencermati bacaan pertama, saya yakin kita semua tangkap pesannya, yaitu tentang tobat. Yeskiel mengajak kita untuk merefleksikan apa sih makna tobat di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih kita memanfaatkan masa tobat ini dengan baik dan benar? Nah, kalau kita bicara tentang tobat,
sebenarnya kita bicara tentang perubahan dalam diri, perubahan dalam hidup kita. Tetapi tidak semua perubahan itu sama dengan pertobatan. Ya, kita dengar dengan baik dalam bacaan pertama tadi bahwa yang dimaksudkan dengan tobat itu lebih pada suatu perubahan hidup dari kondisi yang tidak baik menuju yang baik, dari negatif menuju positif, dari hidup berdosa jauh dari Allah, tidak peduli dengan sesama, menuju hidup yang baik dan benar, mengenal Allah, mengenal sesama. Nah, Yehezkiel mengatakan bahwa hanya demikian itulah yang kita sebut sebagai pertobatan. Jadi ada perubahan mutu hidup, ada perubahan bobot hidup sebagai orang beriman. Nah, karena itu Yehezkiel tadi memuji sikap seperti itu. Itulah sikap tobat. Sedangkan sebaliknya, ya, dari orang baik menjadi jahat, dari orang jujur menjadi tidak jujur, dari rajin menjadi malas. Memang ada perubahan, tetapi tidak menunjukkan perubahan secara kualitatif, secara bermutu. Malah di sana yang terjadi adalah kebangkrutan, kemunduran, kegagalan, keterpurukan. Jadi dari baik ke yang tidak baik, dari rajin menjadi malas. Nah, sikap seperti ini bukan sikap tobat. Perubahan seperti itu bukan perubahan dalam arti atau yang dimaksudkan oleh tobat. Dan karena itu selanjutnya, ya, kita dengar tadi, yang berkenan kepada Allah itu hanya pertobatan dari yang negatif ke positif, dari malas ke rajin, dari tidak pernah berdoa menuju kebiasaan berdoa, tidak pernah baca kitab suci mulai membaca kitab suci. Nah, perubahan-perubahan itu lebih, ya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah secara positif di dalam kehidupan kita. Boleh kita katakan itulah yang dimaksudkan dengan pertobatan. Kemudian ini, di dalam pengalaman kehidupan kita, ya, seringkali kita itu secara spontan, kalau ada pengalaman negatif atau pengalaman yang kurang mengenakan atau yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kadang-kadang, ya, seringkali kita juga menuduh yang menyebabkan itu Allah, ya, seperti terjadi dalam bacaan tadi, ya. Jika di sana dikatakan, ya, siapa yang tidak jujur, apakah Allah yang tidak jujur atau tidak? Allah justru mengatakan kalau kita menderita dan penderitaan itu akibat dari sebuah kesalahan, kejahatan, dosa yang kita lakukan, maka sebenarnya kita sendiri yang menyebabkan itu. Kalau kita berubah dari setia menjadi tidak setia dan mendapat akibat dari ketidaksetiaan itu, maka sebenarnya pengalaman buruk atau hal-hal yang negatif dalam hidup itu harus dikembalikan kepada kita sendiri sebagai penyebabnya. Dan karena itu tadi, ya, pada bagian akhir itu Yehezkiel menulis, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ya, harus mati sebagai resiko dari kecurangannya itu. Nah, karena itu memang yang selalu diharapkan, yang selalu diminta bahkan, ya, dari Tuhan sendiri, yaitu bahwa supaya kita itu berubah, mencapai sesuatu yang baik, mencapai sesuatu yang benar di hadapan Allah. Mengapa? Karena memang perbuatan dan sikap seperti itu sebenarnya yang paling cocok, yang paling tepat, sesuai dengan status kita, ya. Kita adalah orang beriman, kita adalah orang yang percaya, maka sedapat mungkin sikap dan perilaku itu menunjukkan status bahwa memang kita mengenal Allah. Itu diungkapkan di dalam perbuatan, di dalam sikap yang baik dan benar. Bukan saja kepada Allah, tetapi juga sikap yang baik dan benar terhadap sesama. Ya, sehingga memang buah dari iman, buah dari pengenalan akan Allah, buah dari tobat itu terungkap pertama-tama di dalam sikap
dan perbuatan baik. Ini. Tetapi ada juga perlu satu catatan untuk kita cermati, yaitu bahwa sikap dan perbuatan baik itu tertuju bukan hanya kepada Allah saja, tetapi terutama juga kepada sesama manusia. Supaya kita itu tidak tergoda ya untuk memikirkan bahwa yang saya cari dalam hidup itu membuat Tuhan Allah senang. Kalau Tuhan Allah senang maka nanti saya dapat ini, saya dapat itu. Ini saya sangka godaan yang pasti ada pada kita dengan kadar dan bobot tertentu. Tetapi bacaan ini mengingatkan kepada kita, nanti lebih ditekankan lagi di dalam Injil ya, bahwa sikap beriman yang baik dan benar dan yang diupayakan di dalam sikap dan laku tobat itu mesti terarah satu tentu saja kepada kebaikan semua, kebaikan hidup kita, kebaikan sesama kita. Di situ iman itu menjadi sesuatu yang berbuah. Di situ iman itu menjadi sebuah apa? Kalau kita mau pakai kata sumbangan ya boleh, sumbangan kepada kebaikan. Ya, iman itu bermanfaat bagi hidup, bukan hanya bagi hidup sendiri, tetapi bagi hidup orang lain. Dan saya sangka masa tobat ini mengarahkan kita semua ke sana. Ya, sikap tobat yang kita bangun harus berbuah dalam perubahan hidup, dan kalau itu hidup kita berubah, maka sikap dan perilaku kita juga berubah, dan bukan hanya berubah, tetapi juga berbuah. Saya menangkap kurang lebih itu pesan yang paling penting dari bacaan pertama tadi ya, tentang tobat dan bagaimana itu buahnya di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, lalu Romo, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah bertobat dengan benar sehingga tadi seperti Romo katakan kita mampu berubah dan berbuah dengan baik. Apakah ada tanda-tanda bahwa ini kamu sudah bertobat dengan benar atau bagaimana, Romo? Iya, begini, kalau kita bicara tentang tobat, itu pertama-tama bukan hanya karya, kemampuan, dan kehebatan kita ya. Tobat sejati harus berawal selalu dari pengalaman dan pengenalan akan Allah. Saya masih ingat misalnya dalam Injil Lukas ya, 5:1-11 itu ya. Petrus menyatakan diri, pergilah Tuhan karena saya orang berdosa. Ya. Pengalaman dia dengan Yesus membantu dia sadar akan diri. Ternyata yang berada di hadapan dia ini adalah Tuhan. Nah, karena pengenalan akan Tuhan seperti itu, maka kita juga sadar, ini kita tidak pantas. Kita ini adalah orang berdosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga pengalaman akan kebaikan ya. Allah itu begitu baik pada kita ya, menganugerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup. Tetapi kita juga bisa mengukur dan menilai sendiri sejauh mana sih kebaikan Tuhan itu kita tanggapi dalam hidup. Sejauh mana sih kebaikan Tuhan itu kita upayakan juga dengan sungguh-sungguh, bahwa kita juga menjadi alat dan sarana dalam tangan Tuhan untuk berbuat baik. Nah, kalau kesadaran ini muncul di dalam hati kita karena pengenalan dan pengalaman akan Allah, maka pasti kita akan selalu mengupayakan yang baik. Pasti kita akan selalu mencari supaya yang kita buat itu benar, supaya yang kita buat itu baik. Ya, kenapa? Karena kita mengalami Allah. Saya sangka ini tanda bahwa memang ada perubahan secara kualitatif dalam hidup, ada tobat di dalam hidup ketika atensi dan perhatian kita itu keluar dari diri menuju orang lain. Iya, Romo. Dan kita saat ini sudah memasuki pekan pertama Prapaskah ya, Romo. Selain sikap tobat, bagaimana upaya kita untuk mendukung pertobatan itu sendiri, Romo? Apa sebenarnya yang harus kita lakukan selain mengikuti mungkin pantang dan puasa? Saya sangka gereja kita memberikan begitu banyak kemewahan ya untuk kita selama masa Prapaskah ini. Karena itu dalam gereja Katolik misalnya masa Prapaskah itu disebut sebagai retreat agung. Dari suatu masa khusus di mana keteraraan hidup kita itu satu itu kepada Allah dan juga kepada sesama dengan membenahi diri. Ya, dengan memperbaiki diri. Karena itu gereja memfasilitasi kita macam-macam kegiatan. Entah itu renungan bersama, baca kitab suci, atau bahkan menurut saya yang paling mewah adalah bahwa dalam masa tobat ini kita diajak ya untuk mengalami dan menikmati kerahiman Allah itu di dalam sakramen tobat.
Itu sebabnya kita harus memanfaatkan dengan sungguh-sungguh masa ini ya Romo. Betul. Artinya mau memperlihatkan bahwa niat tobat ini bukan hanya keluar dari diri kita. Ya. Bahkan Allah sendiri, gereja sendiri memfasilitasi kita, iya. membantu kita untuk bertobat dengan berbagai macam hal yang menjadi kegiatan pokok di dalam masa ini. Baik Romo. Ya. Lalu mungkin ada hal-hal penting atau mungkin ada support dari Romo sendiri bagaimana sebaiknya kita mengisi masa tobat atau masa prapaskah ini? Iya, satu itu yang paling penting bahwa masa tobat ini kan gereja memberi kita waktu untuk refleksi, Ya. menilai, melihat, dan tapi juga menguji ya kesungguhan hidup kita di dalam kehidupan beriman. Nah, ujian-ujian itu dalam tradisi gereja itu umumnya yang kita kenal dengan pantang dan puasa. Nah, di situ ada satu poin yang mau ditekankan, ialah bagaimana kita berupaya mengendalikan dan mengarahkan keinginan dan hasrat kita kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang benar. Nah, karena itu pantang dan puasa itu selalu diikuti oleh sesuatu yang lain, yaitu sedekah. Yang kita sebut sebagai aksi puasa pembangunan. Artinya apa? Ketika saya mencoba mengendalikan diri, mengurangi katakanlah apa yang saya butuhkan, apa yang sering saya gunakan dalam hidup, maka sekarang saya kurangi. Dengan mengurangi itu, saya menjadi lebih peduli pada orang. Jadi puasa itu bukan untuk menghemat, tetapi kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita, entah itu makan, entah itu kebiasaan yang lain. Dengan demikian kita akan lebih terdorong untuk berbuat baik kepada orang lain. Kemudian aspek yang lain dari itu adalah hubungan dengan Allah. Ya. Ini juga waktu yang amat luar biasa bagi kita, di mana kalau hubungan kita dengan diri, dengan sesama itu baik, maka ungkapan dari perubahan dalam hidup itu juga terungkap di dalam sebuah intensitas relasi dengan Allah. Dan itu umumnya kita wujudkan di dalam doa, ya kita berdoa atau mendengarkan Dia di dalam membaca kitab suci. Nah, semuanya itu tentu akan menuntun, membimbing kita untuk semakin mengenal Allah, dan pengenalan akan Allah itu selalu punya dampak positif dalam perkembangan hidup beriman kita. Ya Romo, menarik sekali perbincangan kita. Nanti kita akan jeda sejenak Romo, kemudian kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita pada sesi pertama ini. Nanti setelah kita jeda sejenak, kita akan melanjutkan perbincangan berikutnya. Tetaplah bersama kami karena kami akan kembali sesaat lagi. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami dengan narasumber Romo Peter Canisius Alman of FM dan saya sendiri Bernadette Esther. Jika Anda memiliki saran, usulan, atau pertanyaan, silahkan menghubungi kami melalui nomor telepon seluler kami 0822 1036 1555 atau bisa melalui alamat surat elektronik kami yakni di orkkaj@yahoo.com. Nah, baiklah kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada sesi kedua ini. Romo Peter, bisakah Romo mengulas sejenak apa yang tadi kita perbincangkan pada sesi pertama tadi? Baik, para pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, tema kita pada bagian yang pertama tadi tentang tobat ya. Sebagaimana kita dengar dari Yehezkiel, tobat selalu berarti perubahan dalam hidup dari sesuatu yang negatif, sesuatu yang positif, ke sesuatu yang positif, dari sesuatu yang salah ke sesuatu yang benar. Nah, Injil hari ini juga memang menggarisbawahi kembali hal itu. Bahwa tuntutan kita yang paling utama adalah mengupayakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan karena itu misalnya kita dengar sudah pada bagian awal dari Injil tadi dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk
ke dalam kerajaan surga. Ini kalimat yang memang cukup lugas, tegas, tetapi juga keras. Apa artinya? Ya. Nah, kita selalu ingat bahwa dalam khotbah di bukit, sebenarnya Yesus ingin menggariskan dan menegaskan macam apa sih model hidup dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Macam apa sih cara hidup dari orang-orang yang percaya kepada kerajaan Allah. Nah, kalau kita dengan cermat baca khotbah di bukit, memang di sana itu tuntutan-tuntutan itu amat keras. Tuntutan-tuntutan itu sepintas kilas itu sepertinya sulit diwujudkan. Nah, tuntutan itu kita dengar lagi pada hari ini, yaitu bahwa kita tidak boleh menjalankan hidup beragama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Harus melampaui. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa kita harus melampaui? Mungkin untuk mencapai seperti mereka aja belum. Nah, sekarang kita diminta untuk melampaui. Nah, seperti tadi kita ingat dalam bacaan pertama refleksi yang saya sampaikan, ya. Perbuatan baik, relasi kita dengan Allah hanya mungkin dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik kalau kita memiliki pengalaman akan Allah. Terutama pengalaman akan kebaikan Allah. Nah, ini titik tolak. Nah, seperti kita di dalam kehidupan kita juga, ya. Kalau kita berhubungan baik dengan orang, apalagi kalau sampai pada mencintai seseorang, maka di sana kita pasti akan selalu berbuat lebih. Kita akan selalu melakukan secara optimal. Bahkan kalau perlu mengorbankan diri, mengorbankan apa yang menjadi kepentingan kita. Nah, ini yang kurang lebih dituntut oleh Yesus. Ini yang kurang lebih digariskan oleh Yesus sebagai model hidup orang yang percaya kepadanya, model hidup dari warga kerajaan Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya ialah, mengapa tidak cukup seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Nah, ini menarik. Kalau kita baca Injil, mungkin kita boleh katakan tidak ada hari tanpa pertengkaran atau perdebatan, ya, antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang memang selalu digambarkan sebagai lawan perdebatan Yesus. Nah, di mana titik pokok perbedaan mereka? Nah, sebenarnya kalau kita mau memahami, ya, ahli Taurat sebenarnya itu adalah orang yang mengerti dengan baik hukum, peraturan, dan perintah Tuhan. Begitu juga orang-orang Farisi, orang-orang yang mau hidup dengan baik dan benar menurut hukum dan aturan Tuhan. Tetapi mengapa itu dikritik oleh Yesus? Ada satu hal yang mungkin terabaikan, yaitu bahwa setia kepada hukum dan perintah Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Taurat mesti disempurnakan di dalam perbuatan kasih, di dalam perbuatan baik. Yang pasti memang kadang-kadang dalam kasus Yesus itu melampaui tuntutan hukum. Saya kasih contoh misalnya yang paling terkenal itu adalah Yesus melanggar perintah agama. Memetik gandum pada hari Sabat, ya, para muridnya. Nah, menurut orang Farisi yang mengerti hukum, itu sudah kesalahan. Ya. Itu kalau kita sekarang ini harus kita katakan ini sudah pasal penistaan agama. Tetapi Yesus justru mengatakan itu, ya, mengingatkan hukum hari Sabat itu untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, ini berarti bahwa dasar dari kesetiaan pada hukum yang ditegaskan oleh Yesus dan juga harus menjadi prinsip hidup kita adalah kasih. Kasih kepada Allah yang secara sempurna juga terungkap di dalam kasih terhadap sesama. Karena apa? Kalau tanpa spirit dan semangat kasih, hukum agama itu dengan mudah dapat dipakai untuk menindas orang. Nah, ini peraturan agama, Anda salah, selesai Anda. Dan itu dalam hidup Yesus, kasus-kasus seperti itu selalu dia hadapi. Dan karena itu dia mengingatkan hukum yang paling penting, itu adalah hukum kasih. Nah, kalau ada kasih, maka pasti peraturan-peraturan itu dengan sendirinya orang wujudkan secara benar, secara tepat,
sebagaimana memang Allah menghendaki. Kenapa? Karena Yesus menghadirkan kepada kita, pertama itu Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha rahim. Dan itu terlihat ya dalam Injil selalu dikatakan, Yesus tergerak oleh belas kasih. Ya. Nah ini menjadi motor penggerak dari hidup Yesus. Kenapa? Karena Allah yang dia imani, Allah yang adalah Bapanya itu adalah lebih menghendaki belas kasih dan bukan korban. Nah kita yang percaya kepada dia, kita dituntut untuk tidak menjadi orang Farisi, menjalankan hukum demi hukum, menjalankan aturan agama demi aturan agama. Bukan sebagai ungkapan pengenalan kita akan Allah, bukan sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah, bukan sebagai ungkapan kasih kita kepada sesama. Nah karena itu tadi Yesus menuntut supaya melampaui segala macam bentuk legalisme di dalam penghayatan hidup beragama. Pada akhirnya hukum yang harus kita pegang sebagai dasar itu adalah hukum kasih. Dan mengapa hukum kasih? Ya jawabannya sederhana. Karena Allah adalah kasih. Jadi kita hidup berdasarkan pengalaman dan pengenalan akan Allah. Maka kalau kita mengenal dia, tidak bisa tidak. Kita akan juga menyerupai dia dan tahu apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Nah sedemikian pentingnya ya kasih, pengampunan itu tadi diulangi lagi oleh Yesus pada bagian berikut. Bahwa bagi Yesus membawa persembahan kepada Allah itu bisa ditunda. Itu tidak diutamakan. Andai kata kita sadar ada yang tidak beres, ada yang tidak baik dalam hubungan kita dengan orang lain. Ada kebencian, ada balas dendam mungkin, ada kemarahan. Nah Yesus katakan tinggalkan dulu persembahan itu. Yang kadang-kadang seringkali terjadi pada kita justru ya, persembahan kita utamakan. Secara formal ya, secara formal. Kadang-kadang sehingga kehidupan beragama kita, kehidupan religius atau liturgis kita juga lebih banyak formalitasnya. Hanya sekedar mengikuti, hanya sesuai dengan aturan, hanya sesuai dengan perintah atau kehendak siapapun. Bukan dilandaskan pada pengenalan dan kasih akan Allah. Nah kerinduan beribadah itu kalau tidak berlandas pada kasih, membosankan. Tahan 1 jam di gereja itu akan membosankan. Kenapa? Karena bukan kasih. Coba kalau orang pacaran, waktu 1 hari pun tidak terasa, ya kan? Nah menganalogikan hal yang sama dalam hubungan dengan Allah. Kalau kita mengenal dia, kalau kita mengasihi dia, mungkin waktu misa itu terlalu sedikit juga. Ya, kita bisa lanjutkan dengan kegiatan kita sendiri. Dan di situ ada beda kualitas di dalam menjalankan kehidupan beragama yang oleh Yesus tadi dituntut jangan hanya melaksanakan secara formal saja. Jangan hanya melaksanakan menurut aturan saja, tetapi melampaui itu. Saya sangka itu pesan yang paling penting dari Injil tadi. Selain itu, ya, kalau kita memang mengenal, menghayati dan mengasihi Allah yang mengampuni itu, maka kita juga tidak bisa tidak mesti mengampuni. Allah mengampuni kita. Dengan bahasa lain, kita pun sekurang-kurangnya bagi orang lain menjadi alat sarana rahmat pengampunan. Jadi menyalurkan rahmat itu. Kita minta supaya Tuhan Allah ampuni dosa kita. Tetapi kita tidak pernah rela mengampuni orang lain. Jadi kita amat egois sebenarnya dalam hidup beragama. Kita mencari kesucian pribadi kita sendiri. Lupa bahwa kita ini juga mesti menjadi sarana saluran rahmat, saluran belas kasih, saluran kerahiman, saluran pengampunan untuk orang-orang lain. Iya. Saya sangka ini pesan penting yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari Romo, ini. Tadi disebutkan bahwa persembahan boleh disingkirkan lebih dulu, tapi harus berdamai. Ya. Nah, bagaimana Romo kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, pada setiap kita akan pergi ke gereja, tapi kita masih menyimpan kekesalan terhadap, katakan terhadap suami atau istri atau anak-anak, tapi kita sudah harus ke gereja. Apakah kita harus berdamai lebih dulu dengan suami kita, istri kita, atau anak-anak kita, atau ya sudahlah, pokoknya yang penting kita melaksanakan dulu kewajiban kita, baru kemudian berdamainya nanti, atau bagaimana, Romo? Tentu saja ya, sebaiknya kita juga pergi ke gereja dengan hati yang plong. Karena ini kan sesuatu yang amat manusiawi. Itu sehingga memang kalau memang ada peluang, kesempatan untuk berdamai, kenapa tidak?
Itu satu hal. Tetapi hal yang kedua adalah juga kita bisa melakukan itu sebagai buah dari perjumpaan kita dengan Allah, misalnya di dalam perayaan Ekaristi. Ya. Bahwa perayaan itu akhirnya mendorong kita, membantu kita untuk berbuat baik. Itu dari buah dari hubungan kita dengan Allah, baik kita ungkapkan juga di dalam pembenahan relasi tadi. Sehingga di sini Yesus tidak bicara soal waktu secara kronologis, secara berurutan, tetapi mau mengatakan bahwa hubungan kita dengan Allah mesti berbuah dalam hidup. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama. Kalau kita meminta pengampunan dari Allah, maka kita juga harus sadar, kita harus menjadi sarana rahmat pengampunan bagi orang lain. Iya, bicara tentang pengampunan, Romo, apakah boleh kita mengampuni semua yang bersalah kepada kita, entah teman kita atau siapapun yang menyakiti kita? Tapi bisa kadang-kadang kita tidak lupa kesalahannya, lalu mengampuni tapi karena kita tidak lupa terhadap kesalahan yang pernah dilakukannya terhadap kita agak menjaga jarak, Romo. Akibatnya ada istilah yang karena ada kekhawatiran begini, Romo, saya tidak akan melakukan kebodohan dua kali. Kalau saya kemudian mengampuni lalu saya berteman atau kemudian memberikan dia kesempatan lagi, nanti dia akan mengulang lagi kesalahan lagi. Jadi kita akan dirugikan dua kali. Nah, bagaimana ini, Romo, dengan kasus ini? Forgive but not forget. Ya, betul. Artinya apa? Ada perbedaan kualitas di dalam ingat akan kesalahan itu. Betul. Misalnya ya, sebelum kita mengampuni, mungkin kita mengingat kesalahan itu dengan perasaan benci, marah, jengkel. Kita tidak lihat bahkan muka orang, kita tidak mau lihat kan. Tetapi begitu pengampunan kita berikan, kita akan mengalami bahwa kesalahan itu tetap ada, tetapi sikap kita berubah. Ya, persepsi kita tentang kesalahan itu berubah. Nah, itulah maknanya mengampuni memang tidak lupa. Kenapa? Karena pengalaman kesalahan yang dia buat atau yang kita buat itu merupakan peristiwa sejarah kan, dan kita terus jalani hidup. Misalnya kemarin kita marah sama orang. Hari ini kita baikan. Nah, pengalaman marah sama orang itu tidak bisa kita hilangkan. Dan tetap ada di dalam pengalaman hidup kita. Tetapi kita meneruskan itu sekarang dengan sebuah semangat, dengan sebuah spirit baru. Bahwa sekarang kami bisa mengampuni. Bahwa sekarang kami sudah baikan. Nah, ini yang menjadi lebih penting untuk kita hidupi, yaitu bahwa ada sebuah perubahan. Kembali ke Yeskiel tadi ya. Dari hal yang negatif ke hal yang positif. Dari kebencian kepada cinta, dari dendam kepada pengampunan. Artinya ada pertobatan hati ya, Romo. Dan memang. Itu pasti tidak mudah ya, Romo. Pasti tidak mudah. Karena apa? Karena kita juga kadang-kadang mengampuni orang. Ya, saya mengampuni asal kau buat sesuai dengan kemauan saya ya. Nah, ini kan juga berarti ya ini tulus apa tidak ini pengampunan. Ya kan kita mengampuni, tetapi dengan harapan dia tidak boleh buat lagi. Ya, tentu saja kita boleh berharap seperti itu. Hanya masalahnya kan ialah kita tidak menguasai kehendak seseorang. Keputusan dia untuk memilih apakah dia mau berbuat baik terus atau satu kali dia masih ganggu saya lagi dengan berbuat jahat. Nah, ini yang ada di luar kemampuan kita. Tetapi setiap kita hendaknya sadar bahwa disposisi kondisi batin kita yang paling utama itu adalah pengampunan. Sehingga apapun yang dilakukan orang itu karena kita sudah punya posisi sebagai orang yang sabar dan mengampuni, kita tidak terlalu terganggu. Dan ini yang perlu dibangun justru. Kenapa? Kita tidak bisa urus hatinya orang, tetapi mari kita mengurus dan membenahi hidup kita sendiri sehingga pengalaman negatif apapun mampu kita hadapi sebagai orang yang menggunakan sikap bijak, sikap pengampunan, sikap tidak balas dendam dan sabar. Sesuai dengan pesan Allah sendiri bahwa kita harus mengampuni sejumlah berapa kali, Romo? Ya, 70 kali 7 kali. Ya, bagaimana kita bisa berlapang hati? Apa yang harus kita, caranya bagaimana ya, Romo, supaya punya kelegaan atau kebesaran hati untuk selalu mengampuni dan mengampuni? Tentu saja ya, setiap kali kesalahan yang dibuat orang pada kita tentu reaksi amat manusiawi, natural. Ya, kita akan marah, mungkin jengkel dan benci. Saya sangka sampai di titik itu semuanya masih wajar dan manusiawi. Yang harus kita cegah ialah bahwa itu terus-menerus ada di dalam kehidupan kita.
Sehingga di dalam hati kita malah muncul niat buruk, niat jahat terhadap orang lain. Nah ini yang sedapat mungkin kita benahi diri kita, manage dengan baik perasaan-perasaan kita. Sehingga seperti tadi saya katakan, yang utama adalah sebuah disposisi hati, disposisi batin kita. Mengapa? Karena pengalaman negatif dalam hubungan dengan orang lain itu pasti akan selalu terjadi dalam hidup. Itu kita tidak bisa terhindarkan dari itu. Tetapi daripada kita mengurus banyak orang supaya mereka jadi baik, kenapa saya tidak memiliki hati yang lapang, kita memiliki kesabaran, tidak mempunyai disposisi batin yang bisa mengampuni. Saya sangka ini yang bisa kita kerjakan. Kenapa? Dia berada dalam lingkup kehendak dan keputusan kita sendiri. Ya. Ya, Romo kalau boleh tanya, dalam aktivitas sehari-hari Romo kan mengajar ya, Romo bertemu dengan para mahasiswa. Apakah ada pengalaman konkret yang benar-benar membuat Romo jengkel tapi terus kemudian akhirnya bisa berbaik kembali begitu? Atau mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari Romo yang menampakkan ada satu pengalaman yang berkesan yang terkait dengan pertobatan ini, Romo? Iya, mungkin kalau dalam hubungan dengan mahasiswa itu kan hal-hal, mungkin lebih banyak hal-hal yang kecil ya. Misalnya orang ngantuk. Kadang-kadang kita berpikir kok kita ini sudah siapkan bahan dengan baik, mengajar, dia terima dengan ngantuk. Tapi ini menarik, kenapa? Saya dulu juga waktu sekolah ditegur karena itu. Jadi guru saya itu mengatakan, Anda ini saya mengajar susah-susah, Anda terima dengan mengantuk. Jadi ketika saya lihat orang mengantuk, saya ingat juga pengalaman saya sendiri. Jadi amat menggelitik ya. Tetapi hal-hal lainnya adalah juga misalnya ya seperti tadi saya katakan, godaan supaya ya dikehendaki ada di dalam hati kita. Seolah-olah kalau kita berbuat baik, orang juga harus berbuat baik seperti itu. Nah, saya sangka ini godaan yang amat biasa karena saya umumnya terlibat di dalam karya-karya sosial, advokasi untuk masyarakat ya. Dan karya-karya ini sebenarnya memang semata-mata untuk kebaikan orang. Dan godaannya di situ adalah bahwa orang harus hidup melakukan sesuai dengan kehendak kita. Dan saya sangka seringkali saya ditegur untuk itu. Artinya apa? Kalau memang kita mengupayakan sesuatu yang baik dan kita tawarkan pada orang dan dia terima, kita berharap bahwa kebaikan itu harus menjadi kebaikan dia untuk kemudian dia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang kita berikan. Bukan menguasai orang, bukan mendikte atau mengatur orang. Baik Romo, mungkin masih ada inspirasi atau hal-hal penting lain yang hendak Romo sampaikan? Iya, saya sangka yang paling menarik juga adalah ini ya tadi ya. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi sekarang Yesus mengatakan setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi saya melihat di sini seperti tadi ya, bagaimana Yesus menuntut kita supaya mengupayakan sebuah kehidupan kebaikan yang optimal. Kita tidak boleh bersikap minimalis. Ya, sehingga di sini dikatakan dalam aturan hanya yang membunuh yang dihukum. Padahal Yesus mengingatkan supaya kita mencegah sedapat mungkin kejahatan besar, yaitu membunuh, dengan mencegah kemarahan ada di dalam hati kita. Jadi di sini ada apa? Boleh kita sebut sebagai radikalisasi sikap dan perilaku yang baik. Itu ialah bahwa yang kita cegah dalam hidup bukan hanya membunuh, tetapi yang harus kita cegah juga, dan itu seringkali memang terjadi, yaitu amarah. Mengapa? Suatu amarah yang tidak terkendali ya, satu amarah yang terus-menerus kita kembangkan, mau tidak mau akan bermuara nanti pada kejahatan besar, yaitu membunuh. Dan karena itu Yesus juga dalam khotbah di bukit memang mengajarkan kita supaya melakukan kebaikan yang paling optimal, tetapi mencegah kejahatan yang paling minimal. Jadi jangan sampai kejahatan itu berkembang lalu sampai pada tindakan yang buruk padahal masih bisa dicegah. Nah ini saya sangka baik ya, dalam tradisi gereja Katolik yaitu ada selalu yang kita kenal sebagai pemeriksaan batin. Discernment.
menilai kembali sikap dan perilaku kita. Dan saya sangka pada masa tobat ini hal seperti ini harus lebih diberi tempat dan diberi waktu. Supaya kita melakukan discernment, supaya kita melakukan pemeriksaan diri, pemeriksaan batin. Kita pasti pernah berbuat salah. Mungkin kita juga pernah melakukan sesuatu yang dalam tanda petik sebuah kejahatan. Nah, pada masa ini kita lihat, sebenarnya dulu saya sampai begitu itu kenapa sih? Jadi ketika kita melacak kembali, menapaki kembali proses-proses itu, mungkin kita akan sampaikan, aduh sialan, ternyata dulu masalahnya kecil saja. Nah ini kemudian akan punya kontribusi bagi kehidupan kita ke depan. Ketika kita mengalami lagi hal seperti itu, kita sudah terbiasa, kita sudah mengenal diri kita dengan segala macam kecenderungannya, dan akhirnya kita bisa dapat tercegah dari itu. Bagaimana cara kita selalu memeriksa batin supaya kita tidak terjebak dalam amarah yang terus berlarut-larut ya Romo? Sebenarnya itu bisa dijadikan kebiasaan. Sekurang-kurangnya misalnya ambil 5 menit sebelum tidur malam. Tadi pagi, siang, sore, apa yang terjadi dengan saya? Mengenali kembali apa yang kita kerjakan hari itu. Dan kalau itu menjadi kebiasaan, maka kita akan selalu tersadarkan untuk tidak mengulangi hal-hal yang negatif. Tetapi kita melihat, oh saya tadi melakukan yang baik. Moga-moga besok juga masih bisa melakukan yang baik. Nah, saya sangka kebiasaan-kebiasaan itu harus menjadi sesuatu yang rutin di dalam kehidupan kita. Karena ada begitu banyak waktu yang kita buang-buang untuk hal-hal yang tidak penting. Tetapi 5 menit untuk diri sendiri itu tidak kita siapkan. Dan itu berpengaruh terhadap kehidupan kita berikutnya. Itu pengaruh besar. Baik. Dan apa yang terjadi seandainya kita mampu melakukan pertobatan hati, Romo? Apa yang akan kita rasakan dalam hati kita? Saya sangka sukacita. Kita akan mengalami, misalnya orang mengampuni orang ya, yang selama ini kita benci, pada akhirnya hubungan itu jadi baik lagi. Saya sangka itu alami sukacita, sukacita batin. Tentu memang ada godaan bahwa kita merasa hebat bisa mengampuni. Sedapat mungkin itu dicegah, karena mengampuni itu berarti juga kan kita mengaplikasikan, kita mewujudkan rahmat dan kasih karunia Allah ya. Bahwa semuanya akhirnya kita bisa berbuat baik, bahkan bisa mengampuni karena Allah mengampuni. Karena itu memang syukur mestinya, sukacita dan syukur. Itu yang harus kita kembangkan. Jadi terasa ada damai di hati kita dan ada sukacita. Betul, ada damai dan sukacita. Jadi jangan sampai kemarahan menguasai kita. Betul. Lalu kemudian juga kita juga tetap mempunyai waktu untuk mengingat semua kesalahan kita ya Romo. Mengingat ya, refleksi, discernment, periksa batin sederhana. Periksa batin, baik. Ya Romo, mungkin ada hal-hal lagi atau inspirasi menarik yang hendak Romo sampaikan? Iya, mumpung ini masa puasa, masa prapaskah ya. Saya sangka dalam setiap agama, terutama ya, 3 kebajikan utama yang mesti ada itu akan adalah pantang, kemudian sedekah dan doa. Nah, kalau kita baca lagi dalam Injil Matius, itu memang diatur dengan baik. Supaya betul-betul ini dilakukan dengan niat yang tulus, atas dasar kasih dan pengenalan akan Allah. Sehingga kita tidak tergoda untuk melakukan kebajikan-kebajikan itu supaya dilihat orang. Supaya kita kelihatan sedang berpuasa. Tidak perlu. Yesus malah mengatakan, ya kalau perlu menyaki kepalamu, rambutmu, tampil necis. Sehingga orang tidak melihat bahwa engkau sedang berpuasa. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kebajikan yang kita kerjakan dan semoga Allah berkenan melihatnya. Bukan sesama melihatnya. Sehingga Yesus bilang, kalau kau berdoa, bukalah pintu dan tutup doa di sana. Bukan untuk dilihat orang, tapi Bapamu di surga melihat engkau. Sehingga segala sesuatu yang baik yang kita lakukan dalam dan di hadapan Tuhan. Dan semoga semuanya berkenan pada Dia. Amin. Jadi kita nggak perlu kalau tiba-tiba dia mau ngajak, ayo makan, nggak usah, saya lagi puasa, nggak perlu gitu. Mungkin kita ke sana tapi ukurannya lebih kecil ya Romo, karena memang masih itu. Oke, baik. Dan dilakukan secara dengan tulus hati, tiga-tiganya tadi ya Romo, nggak boleh satu atau. Tidak bisa. Mengapa? Karena sedekah itu seringkali kita juga salah mengerti tentang sedekah ya. Sedekah itu kita pikir, saya hebat, saya kasih orang. Bukan. Sedekah itu berarti sedekah, kebenaran, keadilan. Nah, kalau kita memberi,
kita melakukan keadilan. Mengapa? Karena bisa saja sesuatu ada pada kita karena kita mengambilnya dari orang lain. Karena kita merampas hak-hak orang. Karena kita melakukan entah korupsi, mungkin bahasa menteremnya. Tetapi ketika kita berpuasa, bertobat, maka yang kita ambil itu harus kita kembalikan. Dan itulah sedekah. Seperti Sakeus ya. Dia dikunjungi oleh Yesus, suatu sukacita yang luar biasa mengajak dia bertobat, sehingga dia berjanji, yang saya ambil, saya harus kembalikan. Sehingga sedekah itu memang bukan hanya bagi-bagi, tidak. Tetapi ungkapan ingin menegakkan keadilan. Sehingga sedapat mungkin juga selama masa puasa ini orang harus tercegah dan menghindari diri dari merampas hak-hak orang. Melakukan korupsi misalnya. Karena apa? Karena itu melawan keadilan. Karena itu melawan kebenaran, sedekah. Lalu bagaimana kalau seandainya yang kita miliki itu memang sebelumnya adalah hasil dari merampas? Apakah baik dikembalikan lagi? Iya, kalau mau konsisten justru harus dikembalikan. Bahkan saya sudah 4 kali lipat. Karena apa? Merampas hak orang itu kan sebuah kejahatan. Ya, pemulihannya harus mengembalikan. Ya, itu. Baik Romo. Nampaknya perbincangan ini menarik sekali, tapi sayang sekali waktunya sudah hampir selesai Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian tadi perbincangan kita dengan Romo Peter. Sekarang kita akan menyiapkan hati untuk berdoa karena kita akan menutup acara ini. Mohon berkat juga dari Romo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Pengampun, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang dianugerahkan kepada kami untuk menjalani dan melewati masa tobat ini. Semoga masa tobat ini kami manfaatkan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, supaya kami pun berkat bantuan dan rahmat-Mu semata-mata dapat mengupayakan pembaharuan, pertobatan, dan perubahan di dalam hidup kami. Semoga kami semakin berkenan kepadamu dengan bersikap dan berlaku baik terhadap sesama dan terhadap seluruh makhluk ciptaan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon berkat dan rahmat-Mu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, mereka yang kita ingat dan selalu kita doakan, juga seluruh alam ciptaan, mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Peter. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian tadi perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini, Romo Peter Canisius Aman OFM. Saya Bernadette Esther dan Romo Peter pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. kehadiran-Mu Tuhan, yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasih-Mu sekarang. Tuhan, Kau memberkatiku.
Terima kasih, kau yakinkanku bahwa kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Terima kasih, kau yakinkanku bahwa kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu, tak lagi ku meragukanmu. Di dalam hidupku yang pernah ku jalani, tak aku sadari arahku menuju. Seakan semua membawa bahagia, meski sesungguhnya hanya sementara. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya,
ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru.